Halo, jumpa kembali dengan saya Alif Diogunandar. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori, yaitu Phase Negotiation Theory. Selamat menyimak. Teori yang dikembangkan oleh Stella Tingtumi ini membahas tentang bagaimana kita bisa memahami orang-orang dengan latar budaya yang beragam dalam mengelola hubungan dan perbedaan yang ada. Ada dua konsep utama dalam teori ini, yakni yang pertama adalah face. Face atau wajah adalah citra diri yang ditampilkan seseorang di depan orang lain atau publik. Nah, konsep face yang digunakan Tingtumi ini diambil dari konseptualisasi China, yakni Lin dan Min Su. Lin adalah wajah moral internal yang mencakup rasa malu, integritas, kehinaan, dan kehormatan. Sedangkan Min Su adalah wajah sosial eksternal yang meliputi pengakuan sosial, posisi, otoritas, pengaruh, dan kekuasaan. Erving Goffman kemudian mengkonseptualisasikannya dengan menyebutnya sebagai identitas dan ego. Secara sederhana dan bisa dijelaskan bahwa ego atau Lin adalah diri kita yang sesungguhnya. Sedangkan identitas atau Minsu yang kemudian oleh Tingtumi disebut sebagai face adalah apa yang kita tampilkan saat berhadapan dengan orang lain atau publik. Nah, kita hanya punya satu ego, tetapi memiliki banyak identitas atau wajah. Sebagai contoh, seorang dosen yang di sini adalah identitas atau face tadi, saat di kampus ia harus menjaga wibawa dengan bicara yang ilmiah, berpakaian yang sopan dan rapi, dan sebagainya. Sementara jika mengikuti ego, sebetulnya ia mungkin saja tidak suka berpakaian rapi seperti itu dan lebih suka menggunakan celana pendek atau kaos oblong dan suka berbicara apa adanya. Nah, di saat yang sama, ia juga adalah seorang ayah yang harus berbicara yang baik saat di depan anak-anaknya. Ia juga mungkin punya wajah lain sebagai anggota penggemar klub bola yang saat nonton bareng bisa lebih mengikuti egonya. Nah, dia juga bisa adalah seorang anak yang pada saat bertemu dengan orang tuanya, ia harus bersikap sopan dan lain sebagainya. Konsep kedua dari teori ini adalah face work, yakni berbagai hal yang berkaitan dengan cara dan kebutuhan dalam menampilkan wajah di depan umum. Face work sangat berkaitan dengan keragaman atau latar budaya dari masing-masing orang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Harry Prentice dan Gert Hofstede, setidaknya di dunia ini ada dua jenis budaya, yakni budaya individualistik yang mengutamakan kemandirian dengan titik berat pada identitas individu, seperti pada masyarakat barat, dan budaya kolektif yang mengutamakan pada kebersamaan dengan titik berat pada identitas kelompok, seperti pada masyarakat timur. Nah, menurut Tingtumi, ada dua cara menafsirkan face work ini, yakni yang pertama adalah face concern atau perhatian wajah, yaitu berkaitan dengan wajah seseorang dan orang lain. Sebagai contoh, mahasiswa bertemu dengan dosennya di luar kampus, yang saat itu sebetulnya identitas keduanya bukan sebagai dosen dan mahasiswa, tapi mungkin si mahasiswa tetap menempatkan dirinya sebagai mahasiswa karena tidak ingin dicap sebagai orang yang tidak sopan. Kedua adalah face need atau kebutuhan wajah, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan sebuah identitas. Misalnya saja, seorang dosen yang sedang ikut rapat RT di lingkungannya tetap bicara ilmiah saat memberikan pendapat karena ia tidak ingin identitasnya sebagai dosen terganggu, padahal saat itu tidak berbicara sebagai dosen, melainkan sedang menjadi warga biasa. Face need ini juga dibagi dua, yakni ada positive face, yakni kebutuhan untuk selalu disukai dan dikagumi dengan identitas yang dimilikinya, dan juga negative face, yakni keinginan untuk bebas atau otonom dari identitas yang melekat pada diri orang itu. Face work menjadi fokus utama dalam teori ini.
Selain berkaitan dengan latar budaya seseorang, facewalk juga berkaitan dengan cara mengelola konflik. Nah, konflik di sini tidak selalu harus diartikan sebagai pertentangan, tetapi bisa juga situasi ketika seseorang berada dalam situasi budaya yang berbeda. Misalnya, situasi yang dihadapi mahasiswa Batak yang kuliah di Jogja. Think to Me membagi facewalk dalam 5 tema atau taksonomi inti, yakni 1. Face orientation atau orientasi wajah, yakni pilihan atau orientasi utama identitas yang akan ditampilkan seseorang. Ini berkaitan dengan budaya kolektivis dan individualistik tadi. Orang Barat atau Eropa biasanya lebih mengutamakan menampilkan identitas individunya, sementara orang Timur, termasuk Indonesia, biasanya lebih menampilkan identitas kelompoknya. Misalnya orang Jawa yang pergi ke luar daerah akan menampilkan wajah Jawanya ketimbang wajah dirinya sendiri. Di kampungnya mungkin ia malah senyum, tapi ketika dia pergi keluar dia mungkin malah rajin tersenyum karena ia tidak ingin merusak identitas orang Jawa yang ramah meski pada orang asing. 2. Face movement atau pergerakan wajah, yakni opsi-opsi atau pilihan apakah seseorang akan menampilkan wajahnya atau sebaliknya akan menyembunyikan dan menyimpannya. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan face threat atau ancaman wajah, yakni suatu yang dianggap akan mengancam atau merugikan wajah seseorang. Misalnya, dalam sebuah situasi, apakah seorang dosen harus mengaku bahwa dia dosen atau bahkan menyembunyikannya jika dianggap tidak menguntungkan. Nah, di sini ada 4 arah. Pertama, jika tingkat kebetulan tinggi antara wajah sendiri dengan wajah orang lain, hasilnya adalah perlindungan. Misalnya, jika dosen mengikuti seminar ilmiah yang isinya adalah dosen-dosen lain, ia mungkin tak akan menyembunyikan identitasnya karena merasa terlindungi. 2. Jika tingkat kepedulian rendah antara wajah sendiri dan orang lain, hasilnya adalah penghilangan. Bayangkan jika 2 orang dosen yang tidak saling mengenal bertemu dan mengobrol di sebuah tempat hiburan malam, keduanya mungkin tidak akan mengungkapkan identitasnya itu dan lebih menampilkan identitasnya yang lain. 3. Jika tingkat kepedulian terhadap wajah sendiri tinggi dan wajah orang lain rendah, hasilnya adalah pertahanan wajah sendiri. Misalnya ada seorang anggota TNI Angkatan Laut yang melihat orang tenggelam di pantai, akan menunjukkan identitasnya dengan mengambil alih penyelamatan. Padahal mungkin di sana ada anggota SAR yang lebih pengalaman dalam hal penyelamatan. 4. Jika kepedulian terhadap wajah sendiri lebih rendah dari wajah orang lain, hasilnya adalah menyembunyikan wajah sendiri. Contohnya dalam kecelakaan tadi, jika anggota TNI tadi tahu ada anggota SAR di situ, ia mungkin akan menyembunyikan identitasnya dan menyerahkan penyelamatan pada si anggota SAR tadi. Taksonomi ketiga adalah facewalk integration strategis, yakni penggunaan wajah dalam situasi-situasi tertentu, termasuk dalam situasi konflik. Orang dari budaya individualistik cenderung menekankan pada komunikasi verbal dan langsung dengan tujuan mendominasi. Sebaliknya, orang dari budaya kolektivis cenderung menekankan pada komunikasi nonverbal dan tidak langsung dan menghindari dominasi. Taksonomi keempat adalah conflict communication style, yakni gaya komunikasi dalam situasi konflik atau situasi yang dianggap akan merugikan seseorang. Di sini ada 5 gaya, yakni yang pertama adalah dominating atau mendominasi, yakni mengambil alih situasi dengan menunjukkan siapa dirinya. Misalnya jika ada keributan, seorang polisi atau tentara akan menunjukkan identitasnya untuk mengambil alih penyelesaian masalah. 2. Avoiding atau menghindari. Contohnya, banyak orang yang menyembunyikan keahliannya saat kerja bakti karena enggan mendapatkan jatah pekerjaan yang lebih banyak. 3. Obliging atau membantu. Nah, pada masyarakat pedesaan ketika ada orang yang hajatan, ia akan ikut membantu bukan hanya karena harus, tapi juga ia berpikir suatu saat jika ia membutuhkan, ia akan dibantu oleh orang lain. 4. Compromising atau kompromi. Misalnya, jika di sebuah masjid yang tidak memiliki imam lulusan pesantren,
akan ditunjuk orang yang dianggap lebih pandai, dengan catatan dimaklumi jika bacaannya salah atau hafalan suratnya tidak banyak. 5. Integrating atau memadukan. Misalnya, dalam kerja bakti membuat gapura kampung, yang lebih pandai merancang desain gapuranya dengan sedikit kerja kasar, sementara yang tidak punya keahlian menyumbangkan tenaganya lebih banyak. Kelima adalah face content domain, yakni berkaitan dengan berbagai tuntutan mengenai wajah atau identitas yang dimiliki seseorang. Think to Me membaginya dalam 6 bentuk, yakni 1. Otonomi, yakni kebutuhan seseorang untuk diakui kemampuan atau kapasitasnya berdasarkan identitasnya. Misalnya, seorang ustadz di kampung ingin diakui agar apa yang disampaikannya tidak dianggap sebagai sok benar, melainkan kewajibannya untuk menyampaikan kebenaran. 2. Inclusion atau kebutuhan untuk dilibatkan. Dalam contoh ustadz tadi, ada kebutuhan dari dirinya dan orang lain untuk dilibatkan dalam masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan hal keagamaan. 3. Status atau kebutuhan untuk diakui berdasarkan posisi atau identitasnya. Seorang lurah yang diundang dalam sebuah acara warga butuh diakui sebagai seorang pejabat, tetapi pengakuan itu juga dibutuhkan warga agar acaranya dianggap sah atau tidak melanggar sebuah aturan. 4. Reliability atau kebutuhan diakui berdasarkan kepercayaan atau keterandalan. Misalnya, kalau ada seorang anggota polisi di sebuah kampung, warga percaya bahwa kampungnya akan lebih aman. 5. Kompetensi atau kebutuhan diakui berdasarkan keahliannya. Misalnya, warga kampung tenang tentang kesehatan jika ada seorang dokter yang tinggal di lingkungannya. Dan 6 adalah moral atau kebutuhan diakui berdasarkan integritasnya. Misalnya, warga kampung akan tenang jika anak mudanya kumpul-kumpul di rumah seorang ustadz dibandingkan kumpul-kumpul di perempatan jalan. Dari penjelasan tadi, ada 3 asumsi dalam teori ini, yakni 1. Identitas diri penting dalam interaksi interpersonal di mana individu menegosiasikan mereka. Artinya, identitas atau wajah seseorang yang dinegosiasikan atau ditunjukkan dalam lingkungannya sangat berpengaruh dalam komunikasi dan juga peran yang akan dijalaninya dalam kehidupan sosial. 2. Pengelolaan konflik dimediasi oleh wajah dan budaya. Artinya, latar budaya seseorang sangat mempengaruhi bagaimana ia menghadapi segala situasi, baik itu dalam situasi konflik atau situasi yang berbeda yang dihadapinya, atau juga dalam situasi lainnya. 3. Segala tindakan yang dilakukan seseorang akan berpengaruh pada wajahnya. Artinya, tindakan atau perilaku seseorang selalu dinilai dan dikaitkan dengan identitasnya. Misalnya, seorang dosen akan dinilai negatif jika ia tidak mengetahui sebuah hal karena dianggap dosen harusnya punya pengetahuan yang luas. Seorang ustadz akan dinilai sesat hanya karena melakukan sebuah kesalahan kecil, dan sebagainya. Dengan demikian, teori ini intinya menjelaskan tentang bagaimana hubungan wajah atau identitas seseorang dengan perilaku dan perannya dalam konteks komunikasi dan hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Demikianlah penjelasan tentang teori kita kali ini, yaitu Face Negotiation Theory. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan mengenai teori-teori yang lain. Salam.